Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Rahmawati, NPM 163180005 dari Farmasiah Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang fitoterapi antihiperlipidemia. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang hiperlipidemia. Hiperlipidemia merupakan suatu kondisi kelebihan lemak di dalam sirkulasi darah. Di sini saya akan menjelaskan suatu artikel yang saya sudah resume tentang uji aktivitas antihiperlipidemia ekstrak etanol daun kalakai atau Stenoclaena palutris pada tikus putih Wistar secara in vivo untuk memenuhi salah satu tugas fitofarmaka. Pada penelitian ini digunakan jenis tanaman kalakai dan bagian tanaman yang ditelitinya yaitu bagian daun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang dilakukan. Yang pertama, disiapkan 6 kelompok tikus putih yang terdiri dari 5 ekor tikus putih. Nah, 6 kelompok tikus putih ini pertama ada kelompok kontrol positif yang diberi dengan simvastatin. Yang kedua, kelompok negatif yang diberi dengan propilitiourasil 20 mg per kilogram berat badan sebagai peinduksi yang bertujuan untuk meningkatkan kolesterol dan trigliserida. Yang ketiga itu kelompok normal yang diinduksi dengan NaCMC dengan konsentrasi 1%. Kemudian 3 kelompok selanjutnya dengan berbagai konsentrasi, yaitu pengujian kelompok 1, 2, dan 3. Selanjutnya, semua obat diinduksi dan ekstrak diberikan secara oral, kemudian pemberian perlakuan dilakukan selama 8 hari. Kemudian setelah itu dilakukan penetapan kadar kolesterol total dengan dilakukan dengan menggunakan kolesterol oksidase peroksidase aminaso antipirin dan trigliserida dengan metode gliserol fosfat oksidase peroksidase amino antipirin. Setelah itu dilakukannya dengan cara serum diambil sebanyak 10 mikroliter dengan reagen CHOD-PAP sebanyak 1000 mikroliter untuk pengukuran kadar kolesterol total. Sedangkan untuk trigliserida menggunakan reagen GPO-PAP sebanyak 1000 mikroliter. Setelah itu, masing-masing serum dan reagen dicampur dan diinkubasi selama 10 menit pada suhu 20-25 Celcius atau selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius. Setelah didapatkan, diukur dengan menggunakan alat spektrofotometer dengan mengukur absorbansi sampel dengan panjang gelombang 546 nanometer. Berdasarkan hasil analisis dan pengukuran yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil mekanisme aksi bahwa di dalam kandungan tanaman kalakai ini terdapat senyawa flavonoid ini dapat menurunkan aterosklerosis dengan menghambat oksidase LDL atau low density lipoprotein dengan cara menghambat pembentukan radikal bebas. Pada senyawa golongan flavonoid ini dapat menghambat penyerapan lipid saluran pencernaan. Dengan senyawa flavonoid menghambat aktivitas enzim lipase pankreas dan kolesterol esterase pankreas.
Mekanismenya dengan cara terhambatnya enzim lipase pankreas dapat berakibat pada terhambatnya penyerapan trigliserida pada pencernaan. Kemudian, hambatan trigliserida pada pencernaan dapat menyebabkan penurunan kadar trigliserida. Sehingga pada penghambatan enzim kolesterol esterase pankreas dapat berakibat pada penurunan penyerapan kolesterol. Nah, sehingga penurunan penyerapan kolesterol dapat menyebabkan penurunan kadar kolesterol di dalam darah. Berdasarkan hasil penelitian yang yang dilakukan pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol daun kalakai memiliki potensi sebagai agen antihiperlipidemia pada tikus putih Wistar. Dosis yang efektif dalam menurunkan kadar lipid adalah 400 mg kilogram per berat badan. Mekanisme aksi antikolesterol pada ekstrak etanol daun kalakai dilakukan dengan menghambat aktivitas enzim lipase pankreas dan kolesterol esterase pankreas, serta senyawa golongan flavonoid pada tanaman dapat menghambat oksidasi LDL. Oleh karena itu, ekstrak daun kalakai dapat dikembangkan sebagai obat alternatif pada pengobatan antihiperlipidemia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.